Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di negeri di atas awan, Gunung Luhur, Citorek, Lebak, Banten. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan melakukan perjalanan pulang dari Citorek ke arah Jasinga. Seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan Citorek. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Oke. Ini adalah gerbang menuju negeri di atas awan, Gunung Luhur, Citorek. Ke arah sana itu bisa tembus ke Bayah, ke Sawarna ya teman-teman semua. Sementara ke arah sana itu ke arah Jasinga, Bogor, Tangerang, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjalanan kali ini saya akan memvideokan jalan menuju ke Citorek. Walaupun sebenarnya saya ini adalah arah pulang mengarah ke Cipanas sampai ke Jasinga, mungkin sampai perbatasan antara Banten dengan Jawa Barat. Kalau pagi-pagi begini awannya sebelah sana tuh, maksudnya teh awannya tuh di sebelah sini nih ya. Sementara sekarang sudah jam 9, jadi awannya sudah pada menghilang. Posisi sekarang jam 8.50 ya, sudah mau jam 9. Tadi jam 8 juga sudah pada hilang ya awannya. Jadi kalau mau ke sini, tips untuk mengejar lautan awan layaknya di Bromo itu pagi-pagi sekali, habis subuh sampai jam 8-an itu masih ada awannya. Sementara tadi jam 8 sudah menghilang awannya. Mungkin beda-beda ya, di lain waktu mungkin bisa sampai jam 9, tergantung cuaca. Saya juga nggak ngerti tips untuk mengejar lautan awan di Citorek ini seperti apa, karena tadi saya ngobrol-ngobrol sama warga dan juga sama pengunjung. Kadang musim hujan ada, kadang musim kemarau juga ada, kadang musim hujan nggak ada, kadang musim kemarau juga nggak ada. Jadi istilahnya mah kalau dalam bahasa Sunda mah mimilikan buat ketemu lautan awan teh. Tapi nggak usah khawatir, walaupun nggak ketemu lautan awan, tapi pemandangan di sini takjub sekali. Udah gitu infrastruktur jalan nih keren sekali ya, jalan aja sepertinya jalan provinsi nih, jalan provinsi Banten. Mantap tuh, kita berada di area gunung ya teh, Gunung Luhur. Ini tanjakannya lumayan curam ya kalau dari arah depan saya, dari arah Jasinga, dari arah Cipanas ke arah belakang saya itu tanjakannya curam. Sementara saya ini menurun dan turunannya juga lumayan curam. Dan untuk penginapan tadi saya nginep di area tadi di awal video. Sementara di sebelah sini juga bukan banyak ya, ada beberapa lah, ada 1-2 penginapan. Tapi tadi di parkiran Citorek juga ada mungkin lebih dari 10 penginapan. Walaupun ya penginapannya ya penginapan begitulah, lumayan lah buat tidur mah. Nggak seperti hotel, nggak seperti penginapan bintang berapa gitu ya. Tapi itu cukup untuk ngeres, sekedar tidur, makan, mandi, buang air dan sebagainya, itu cukup. Dan untuk perjalanan kali ini saya masih menggunakan motor kesayangan saya nih, motor bebek Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Lumayan sudah agak berumur ya, ini motor sudah 15 tahun. Tahun ini ulang tahun. Waduh, ternyata sudah di bawah kita. Tadi itu di atas sana. Sebentar kita cek dulu. Nah, tadi itu kita di atas sana ya teman-teman semua. Tuh, di atas sana. Tuh, di atas sana. Ternyata kita sudah di bawah sekarang. Untuk ketinggiannya aduh saya lupa nggak ngecek berapa mdpl, tapi lumayan dingin.
Kenapa Cena lupa? Karena di sana nggak ada sinyal ya teman-teman semua. Jadi di lokasi saya nginep di parkiran itu nggak ada sinyal. Sinyal hanya ada untuk Telkomsel. Sementara provider lain nggak ada sinyal. Saya juga pakai Indosat, nggak ada sinyal sama sekali. Tapi tenang aja, ada warung-warung yang jualan voucher wifi 10.000 12 jam, lumayan. 5.000 6 jam kalau nggak salah. Tadi mas saya beli 10.000 12 jam. Pas habisnya tadi jam 4 subuh sudah habis. Karena saya kemarin tiba jam 4 sore, jam 3-an lah, jam 3 sore, 3 jam 4 aktifin wifi. Habisnya jam 4 subuh. Jadi saya nggak bisa melihat dan mengukur MDPL Citorek ini, Gunung Luhur tadi. Dan juga ini jarak dari Gunung Luhur ke jalan raya, jalan nasional, itu berapa kilometer juga mohon maaf, nantilah saya simpan jaraknya di dalam video ini sih. Oke. Untuk kamera, ini kamera yang saya gunakan ini adalah kamera GoPro Hero 7 Black. Dipasang di helm pakai adapter, mounting pakai mic. Micnya saya pasang di dalam helm full face. Dan jika teman-teman semua ingin mengetahui perjalanan saya tiba-tiba ada di Gunung Luhur atau di Citorek, jadi sebenarnya kemarin saya upload juga video saya menuju ke Citorek itu dari Sawarna, dari pantai Sawarna menuju ke Citorek. Jadi teman-teman semua yang ingin mengetahui perjalanan saya atau juga ingin mengetahui jalan dari Citorek ke Sawarna atau dari Sawarna ke Citorek, silahkan diklik link yang sudah saya siapkan di deskripsi video perjalanan saya sebelum ini menyusuri jalur dari Sawarna ke Citorek. Dan sebelum-sebelumnya juga saya videokan juga perjalanan touring saya. Ini solo touring dari Bandung ke Sawarna. Itu 2 episode, lewat Cikidang dan juga lewat Puncak Habibie. Seru sekali. Sekalian promosi lah. Siapa lagi ya kalau bukan saya yang mempromosikan video saya sendiri. Kita cek dulu GoPro. Oke, alhamdulillah merekam. Jadi akhir-akhir ini kamera saya kadang-kadang suka ngeblank, suka ngehang kalau udah terlalu panas. Dan memang lumayan panas ya kamera action ini. Hanya tahan setengah jam, harus ganti baterai. Nah, oke. Pokoknya teman-teman semua jangan lupa subscribe dulu channel Jinur Journey ini. Khusus buat penonton atau teman-teman semua yang ingin mengetahui jalur-jalur alternatif di Jawa Barat dan Banten, ataupun jalan-jalan utama juga ya menuju ke tempat wisata. Walaupun nggak semuanya ya, Jawa Baratun, Bantenun juga enggak. Untuk wilayah Banten dan sekitarnya saya juga pernah menjelajah dari Anyer ke ujung Kulon, terus ke Pelabuhan Ratu. Mantap sekali. Itu diobok-obok aja di profil YouTube saya. Jalannya nggak akan sepenuhnya begini, nggak akan sepenuhnya coran. Nanti kita akan ketemu jalan beraspal dan ya ada beberapa lubang lah. Walaupun saya baru pertama kali lewat jalur ini ya, jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan nama ataupun salah apapun juga, saya mohon maaf duluan. Ini baru pertama kali saya videokan jalur ini. Dan juga kenapa Cena si Akang bisa tahu? Karena sebelum menyusuri jalur ini saya sempat lihat dulu medsos dan YouTube orang lain. Ternyata jalannya nggak full coran begini. Nanti ada jalan aspal dan juga ada jalan yang kurang baiknya. Tetapi pemandangannya mantep-mantep lah pokoknya mah. Tuh. Tadi juga ada pengunjung, saya ngobrol sama pengunjung.
Nah, yang berangkat dari Tangerang, pokoknya Jabodetabek ya, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya pada berangkat jam 3 subuh. Mantap sekali, jam 3 subuh sampai jam 6 katanya, sampai sini teh. Kadang sampai jam 6 kurang sampai sini, bisa dicoba. Wah ya leuit, tempat penyimpanan padi. Mantep, oh nya Banten. Banten ya, terkenalnya dengan leuit ya. Leuit teh tempat menyimpan padinya teman-teman semua, tradisional sekali ini. Pokoknya ini teh kasepuhannya. Tuh heleran. Deh. Tradisional sekali ya, di Jawa Barat mah sudah jarang. Mau di Bandung, di Cimahi sudah jarang yang beginian. Di kampung saya juga di Sumedang sudah nggak ada. Di Banten masih dirawat ini. Padahal ini teh khas Sunda ya. Khas Sunda leuit teh. Namanya juga leuit, bahasa Sunda pisan. Tapi di Jawa Barat, di mana coba selain di Banten? Paling juga di Sukabumi, itu juga kesepuhan Sukabumi, perbatasan Banten juga itu, Cikotok mungkin ya. Di tengah rumah-rumah modern, jalan coran, jalan beton, masih ada leuit, tempat penyimpanan padi di pinggir jalan deh. Nggak takut ada yang nyuri gitu. Siapa juga yang mau nyurinya dah. Eta mah masih dalam bentuk gabah leuit teh, belum dalam bentuk beras, rada ribet juga. Tapi ya deui. Mantep, tapi nggak tahu nih apakah diisi, kayaknya mah mungkin kalau ada upacara serentahun kayak gitu dikeluarin biasanya mah, atau kalau nggak diisiin. Selamat datang di SDN 1 Citorek. Jarang-jarang saya ngonten di hari kerja karena memang kerja. Tapi kali ini saya bisa ngonten di hari kerja karena liburnya dadakan teh geuningan. Jadi per touringan dan per ulinan teh dadakan kalau saya mah ya, tergantung aktivitas di tempat kerja saya. Ada lagi leuit. Mantap sekali ya leuit gitu. Iya leuit. Heleran juga tuh. Cek lagi GoPro. Oke, masih merekam. Harus sering-sering ngecek. Aya batur tah Honda Blade di sini banyak juga tuh, ada temen. Si Kukut aya batur sarua de Blade Orange ada 2. Wow, ada minimarket. Tenang saja ya teman-teman semua. Alfamart ya yang lewat sini. Terus warung juga, kalau warung banyak ya siang hari mah. Tapi nggak tahu kalau teman-teman semua pada jalan subuh atau malam hari, apakah pada buka atau enggak. Sepertinya tutup nih kalau malam hari mah. Ya alhamdulillah kalau siang hari mah jongjon. Ini mohon maaf sekali, saya nggak tahu nama-namanya ya, nama-nama wilayahnya, nama-nama daerahnya. Jadinya kalau teman-teman semua suka, ada yang komen, ada yang protes, Kang disebutin cenah desanya, kecamatannya. Kalau ada SD apa, puskesmas mana cenah. Aduh nih mohon maaf sekali kalau kebaca, memang saya bacain, terus kalau saya tahu memang akan saya beritahu, tetapi saya nggak 100% harus tahu juga ya. Mungkin kalau ada beberapa yang saya tidak tahu, mohon dimaklumi ya, namanya juga manusia. Segala punya batasnya. Oke ya. Soalnya aneh-aneh juga tuh teman-teman semua yang komen teh. Rupa-rupa wae gitu. Pengen komplit full. Waduh ya, persawahan mantap sekali. Yo, ada minimarket lagi, Alfamart merambah ke Lemur. Mantap. Sementara kemarin mas saya lewat dari Sawarna teh lewat Warung Banten, dari Warung Banten ke Citorek.
seru sekali, jalannya batu. Tapi sedikit batunya, hanya 5 kilometer, hanya cenah. 5 kilometer. Tetapi dibanding jalur yang satunya lagi ke Cisero itu 10 kilometer jalan batunya teh. Duh, kita akan disuguhi pemandangan begini nih. Mantap sekali. Untuk BBM gimana cenah Kang? Untuk BBM alhamdulillah ini saya terakhir isi teh di Bayah. Di Bayah isi buat ngefullin aja. Ngefullin ya garis. Sampai Citorek ini hanya turun satu strip, sekarang mengarah ke arah Jasinga. Paling BBM SPBU di sini mah nggak ada, hanya ada Pertamini dan juga hanya ada POM Mini ya. Pertasop juga saya nggak lihat, hanya ada POM Mini. Sementara SPBU mah nggak ada. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Citorek, persiapkan BBM-nya ya. Yang naik motor usahakan diisi full. Diisi full sebelum memasuki jalur yang ini. Baik itu bisa di jalur Jasinga atau di Cipanas, Lebak, Banten, atau di pokoknya yang sudah dekat-dekat ke sini, teman-teman semua isi full BBM-nya. Insya Allah cukup. Baik untuk Matic kecil, apalagi kalau Matic besar ya, tangkinya bisa berapa liter. Nih saya juga hanya kapasitas tangki motor saya hanya 3 liter. Alhamdulillah cukup. Dan alhamdulillah juga iritnya kebangetan ya Mayu motor saya tuh ya. Alhamdulillah walaupun sudah 15 tahun. Deh, syahdu pisan ya, pemandangan mantap sekali. Jalan menuju ke Citorek. Tapi nanti di depan jalannya jadi aspal. Aspal dan banyak batu. Ada beberapa lubang. Sementara kita nikmati saja dulu perjalanan kali ini menyusuri jalan coran begini. Seru. Aduh, sawah-sawah asik sekali ya. Syahdu pisan. Suasana khas pedesaan Jawa Barat, Banten. Karena Banten dulunya Jawa Baratnya, aduh, masih satu suku Sunda. Iya. Oke, ada tanjakan tapi segini mah masih bisa dilalui oleh berbagai kendaraan ya. Jalannya normal menurut saya, nggak ekstrim ting. Sementara cenari yang dari Sawarna gimana cenah Kang? Dari Sawarna juga kalau lewat Warung Banten, terus lewat Warung Banten, Curug Kadupuna, menurut saya nggak terlalu ekstrim juga. Walaupun jalannya berbatu 4 km, tapi nggak terlalu curam lah menurut saya mah. Nggak tahu kalau lewat Cisero, katanya kalau lewat Cisore deh. Kalau lewat Cisero jalannya lebih nanjaknya lebih curam dan juga lebih panjang berbatunya. 10 kilometeran. Sementara sekarang saya memasuki jalanan aspal. Sementara kalau yang lewat Curug Kadupuna, menurut saya tanjakannya masih kuat lah dilalui oleh Matic kecil juga kuat lah. Asal motornya sehat pokoknya mah. Rest area Gunung Kendeng apa Kendeng ya. Rest area Gunung Kendeng apa ya gitulah. Mohon maaf. Soalnya di Jawa Barat banyak sekali vokalnya. Ini gerbangnya ya teman-teman semua, gerbang wilayah adat Kasepuhan Citorek. Jadi kalau teman-teman semua dari arah depan saya sudah memasuki gerbang tadi,
itu artinya sudah dekat. Mantap ya, sekarang saya berada langsung turun. Deh. Ada beberapa titik longsor ya. Oh, mantap ya, nih yang lagi benerin listrik PLN. Waduh, pemandangannya keren pisan. Sebelah kanan saya. Sudah berapa menit nih perjalanan? Sudah 20 menit. Tuh, pemandangannya di sebelah kanan saya. Ini mohon maafnya, saya nggak bisa nge-shoot, nggak bisa berhenti juga. Suka ada komentar, Kang kalau ada pemandangan teh berhenti dulu, lihat-lihat dulu. Nih mohon maaf sekali. Mohon maaf pisan, karena perjalanan saya sebenarnya ini masih jauh. Saya mau pulang ke Bandung ini dari Citorek ini, dan estimasi waktu sampai Bandung itu sekitar 7 jaman, 6 jam sampai 7 jam. Terus saya juga harus ngeres juga, mungkin nggak akan di motor seterusnya. Jadi aduh di sini curam teman-teman semua. Iya, jadi mohon maaf kalau saya nggak berhenti dulu buat lihat-lihat pemandangan. Soalnya kalau berhenti dulu suka keenakan. Jol-jol setengah jam, sejam berhentinya teh. Jadi suka nanggung. Kecuali kalau memang saya sudah melakukan perjalanan selama 2 jam, nah itu memang harus berhenti, wajib berhenti. Oh, ternyata di sini ada yang curamnya ya teman-teman semua. Berarti pemukiman tadi Citorek itu adanya di atas gunung. Keren sekali ya, lemburnya. Dulunya hari baheulana kumahanya. Hati-hati, sedang ada pekerjaan. Mantap. Dulu ya waktu masih jalannya masih batu kayaknya. Penduduk yang di atas, di belakang saya tadi di Citorek yang ada SD, itu kumaha baheulana. Lumayan jauh ya, mau jauh ke jalan gede ge. Keren lah pokoknya mah. Warga Jawa Barat, warga Banten, orang Sundanya, orang Sunda mah resep gitu, resep niis gitu, dengan gunung terus bikin pemukiman. Sama di Jawa Barat juga kadang-kadang yang celing di luhur gunung ya lembur gitu. Di Banten juga seperti ini, orang Sunda. Cuman kebayang nate dulu mah kan jalannya nggak sebagus ini, pasti jalannya batu. Kebayang reka kota teh atau rek sekolah tehnya. Tapi alhamdulillah sekarang itu infrastrukturnya sudah lebih baik, sudah lebih bagus. Jadi warga Citorek dan sekitarnya bisa dipermudah aksesnya menuju ke perkotaan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan di sini alhamdulillah nggak terlalu sepi. Lalu lalang warga, apalagi kalau di hari liburan, mungkin di hari libur ya, di musim liburan kayaknya rame ya yang pada lewat sini. Syahdu pisan ya, asri pisan ya. Pemandangan-pemandangan di sini takjub, seperti kembali ke masa lalu. Cek lagi GoPro. Oke, masih merekam. Wow, ada lubang. Oh, ini bekas longsor ya. Jalannya baru. Seperti kembali ke masa lalu nih kalau menjelajah kawasan Banten teh. Sunda pisan. Khas sekali. Pegunungannya juga. Di Jawa Barat juga ada, cuman ya harus ke pelosok-pelosok. Dan belum tentu juga infrastrukturnya bagus juga di Jawa Barat kalau harus ke pelosok mah. Sementara di Banten ini segini mah alhamdulillah, walaupun ya ada banyak juga jalan yang kurang baiknya di Banten juga. Nah, ada jembatan warna-warni ini.
Jembatan warna-warni, sepertinya mobil mau ngambil arah berlawanan saya. Terus di depan ada kerbau. Ayam munding, sum kene munding nih dia mah. Di Sumedang mah sudah jarang juga ya kerbau teh untuk membajak sawah. Betul-betul saya kembali ke masa lalu, ke masa kecil saya di Sumedang. Masih banyak kerbau, sementara sekarang sudah pada pakai traktor untuk membajak sawah teh euy. Sudah pada pakai mesin. Sementara di sini masih tradisional sekali, ada kerbau. Pokoknya di Jawa Barat sudah jarang juga saya lihat kandang kerbau, terus membajak sawah pakai kerbau. Ya walaupun ada, tapi nggak sebanyak dulu waktu saya masih kecil mah. Kan tradisional sekali, kerbau teh banyak. Aya kandang oke, kandang ngunding cenah. Oh, di sini Indomaret ternyata. Ada Indomaret. Hehe. Sementara minimarket sudah saya hitung sudah ada 3 ya. Alfamart 2, Indomaret 1. Untuk warung-warung mah banyak ya. Pertamini, bengkel itu banyak. Iya, geningan aya nanjakna di dia. Sugan teh bakalan turun terus. Ternyata curam ya teman-teman semua. Ini kalau di kamera kelihatan biasa aja, aslinya ini curam ya. Tuh. Oke, cek dulu GoPro. Iya, merekam. Sudah 30 menit perjalanan. Sudah sampai sini. Entah di mana ini. Tadi ada tanjakan curam kalau dari arah saya, sementara kalau dari arah depan itu turunan curam nikung. Gak expect saya kirain gak akan masuk ke gunung lagi. Ternyata kita akan memasuki pegunungan lagi. Habis itu mungkin nanti akan turun. Mungkin ya. Saya juga meraba-raba. Untuk sinyal sepertinya di sini sudah ada merenanya. Mau ngecek sinyal tapi nanggung ya jalannya geningan kieu. Deh. Mantap. Ya, nanjak, masih nanjak, seru pisan. Ini saya santai aja ini, jadi nggak terlalu geber-geber. Speed berapa cenaka ngalah, mohon maaf, speedometernya mati. Mungkin ini ya 40 kilometeran, mungkin 30-40 kilometeran per jam. Tuh belum beres ternyata. Uhuy. Naik ke puncak gunung. Habis itu mungkin nanti akan turun gunung. Di sini ke puncaknya. Saya lihat ke depan sudah mulai banyak turunan. Ada perbatasan apa ini? Perbatasan. Mantap, cuy. Ternyata di sana tadi puncaknya. Sekarang saya memasuki turunan ya. Aduhai sekali perjalanan ini. Hehehe. Seru juga ya. Keren. Sekarang akan mulai banyak turunan curam. Oh jadi naik ke gunung ya teh. Melintasi dulu gunung. Tak gunungna ya. Ya Nurug Tugna lumayan curam. Duh. Asik pisan. Hei. Ini mohon maaf soalnya saya takut ya. Takut nggak merekam ya. Syahdu sekali ya. Persawahan. Deh, mantep pisan. Ikonik sekali ya jalan. Ya bersih,
Ya pemandangannya mantap. Kita cek dulu GoPro, takutnya nggak merekamnya. Mantap sekali teman-teman semua. Barusan saya berhenti dulu ini. Ternyata banyak WA masuk. Jadi saya balas dulu beberapa pesan sambil istirahat, sambil ganti baterai juga. Kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jam 9.40. Tadi berapa lama saya istirahat? 20 menitan ya. Ternyata baru dapat sinyal di wilayah sini. Kalau ke belakang saya udah nggak ada sinyal ya teman-teman semua. Itu mungkin batasnya yang di minimarket ya. Sepertinya sinyalnya batasnya di minimarket. Soalnya kalau minimarket kan butuh sinyal provider buat bayar-bayar online. Sementara ke atasnya di Gunung Luhur Citorek itu nggak ada sinyal. Dan tadi saya baru buka pesan-pesan, banyak pesan juga, jadi saya harus balas dulu. Rupa-rupa di tengah ngonten begini teh. Tapi oke lah, lanjutkan lagi perjalanan teman-teman semua. Hati-hati rawan longsor. Jadi jalannya pokoknya maya syahdu sekali. Saya takjub sekali dengan pemandangan begini. Jujur ya, di Jawa Barat sudah jarang lihat pemandangan seperti ini teh. Walaupun ya ada juga pemandangan seperti ini, tapi plusnya itu jalannya bagus di sini, sawah-sawah. Kalau di Jawa Barat ada pemandangan bagus sedikit, suka ada warung, suka ada bangunan. Kalau di sini alhamdulillah bangunannya, warung-warungnya tidak menutup pemandangan. Jadi hak saya sebagai pengendara untuk melihat pemandangan itu tidak terabaikan. Masalahnya di Jawa Baratnya di jalur-jalur terkenal ya, di jalur-jalur umum, kalau ada pemandangan itu suka tertutup warung atau rumah. Di sini mah masih alami sekali, dan saya rasakan udaranya ini dingin walaupun nggak sedingin Ciwidey. Kayak plat nomor D atau di Bandung geningan. Mantap juga. Nah, mungkin punya saudara di sini atau nggak tahu juga lah, atau mungkin lagi main-main juga, atau nggak tahu juga lah. Pokoknya mah Masjid Nurmatullah Ponpes Darul Falah. Pokoknya mah gokil sekali. Seru sekali ya. Jalan menuju ke Citorek via jalan biasa ya, via Jasinga. Nanti ini saya keluarnya di Cipanas, ada pemandian air panas Cipanas Lebak Banten. Di depan itu pemandangan gunung, entah gunung apa. Sementara di Citorek ya geningan curam. Curam turunannya. Pemandangan di Citorek itu mengarah ke Gunung Salak, Gunung Halimun Salak, Taman Nasional. Di tulisannya ada mohon maaf, di tulisan tiketnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di depan itu ya bekas longsor. Longsorna di tebing curam sekali. Dan ngomong-ngomong ya, jalan agak curam. Oke. Jadi di awal video saya bilang jalannya santai-santai saja, nanjaknya biasa. Ternyata ke arah sini luar biasa ya teman-teman semua. Tapi masih kuat ya, bawa metik kecil ini masih kuat untuk dilalui. Tadi juga banyak yang boncengan, bawa anak juga, terus bawa barang-barang. Masih bisa dilalui oleh berbagai kendaraan, soalnya jalannya mulus sekali. Nah, apalagi aktivitas warga sekitar kebanyakan metik. Jadi yang bawa metik nggak usah riwang, pokoknya mah asal motornya sehat. Sebelum melalui jalur ini minimal diservis dulu lah, servis dulu sama ngobrol sama tukang bengkelnya, apa aja yang harus di servis, diganti spare part. Terus kalau
ada rencana touring diobrolin lah itu baik-baik jeung tukang bengkel lah. Nah turunan lagi tuh bener-bener syahdu syahdu bener. Di Jawa Barat jujur yang beginian tuh di mana coba? Biasa namanya rada ya suka ketutup bangunan. Tapi nggak tahu kalau di pelosok mah ya. Wah, ya oke curam ya. Tanyakannya curam dari arah depan saya. Tapi masih matic masih kuatnya. Nah, ketemu lagi perkampungan warga. Oke, merekam, takutnya nggak merekam. Duh, turunan lagi. Jadi tadi kita berada di atas gunung. Sekarang turunan lagi. Nah, ini turunan panjang. Kalau dari arah depan saya ini tanjakan panjang. Ya, ini sih gak di Sumedang mah ditanyakan cae ya, di Wado. Cuman ditanyakan cae mah aspal kan. Nah, tapi segini mah masih ini ya, masih apa ya? Ya masih normal lah. Untuk parah teuing. Nanjakna siga naringgul gitu. Nekuk. Tapi ada juga sih 1-2 tanjakannya yang nu nekuk-nekukna. Huhuy. Nah, ada rumah. Ya, tapi saya belum lihat naon. Belum lihat SPBU. Maksudnya pom ini sebenarnya ada. Tapi ini lumayan jarang-jarang ya teman-teman semua. Kalau di Jawa Barat kan sok ngajejer warung teh jualan bensin eceran. Tapi kalau di sini lumayan jauh-jauh. Jadi betul ya, betul-betul persiapkan BBM Anda kalau mau melalui jalur ini. Sekali lagi sebelum masuk ke jalur ini di full tankan dulu, BBM-nya. Tuh medannya juga ternyata lumayan ekstrim. Tadi juga truk ngarayap. Hehehe. Ketemu lagi, aduh. Kerfokus ke ya, jembatan warna-warni ada lubang. Jembatan warna-warni lagi. Itu sepertinya jembatan lama. Nah, jalannya masih jalan coran tuh di depan. Nanti kita akan ketemu jalan kayak gini nih, aspal berlubang setelah dekat-dekat ke jalan nasional, jalan raya Rangkas Bitung Bogor. Jadi ini nanti mentoknya di pertigaan ya teman-teman semua. Aduh. Di pertigaan. Kalau belok kiri itu ke Rangkas Bitung, belok kanan ke Jasinga, ke Bogor kota. Ke Bandung bisa, ke Depok, ke Jakarta juga bisa belok ke kanan. Belok kiri itu bisa juga ke Tangerang, ke Serang, ke Pandeglang, ke Anyer. Saya pernah videokan juga jalur yang ke kiri. Jalur yang ke kanan juga pernah videokan waktu touring ke Anyer dari Bandung. Jadi sekali lagi silakan subscribe dulunya teman-teman semua channel Jinur Journey, karena memang video saya tentang perjalanan pokoknya seru lah. Sementara biasanya saya touring bareng istri ataupun bareng adik saya. Kali ini saya touring hanya sendirian. Solo touring. Kemana istri cenah Kang lagi ngurus anak. Ada bayi soalnya. Ada bayi. Kemarin juga saya ajak sih, mau touring nggak? Katanya masih belum berani bawa bayi touring jauh-jauh. Oke, jadinya saya solo touring saja. Sementara adik saya kerja. Jadi nawe saya solo touring ya. Aprak-aprakan di Banten. Channel orang Jawa Barat, aprak-aprakan di Banten. Baiklah ada sarua ya, sasukunya, sarua orang Sunda. Aduh, agak jeret.
Oke, ketemu lagi jembatan. Mantap, jembatan Ciberang, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Tuh sungainya. Oh, sungainya deet. Deet warnanya hijau. Nah, masih ketemu jalan coran ya. Di jembatan Ciberang apa Ciberang apa itu lah pokoknya mah. Mohon maaf kok, soalnya kalau kosakata Sunda teh nya teh rupa-rupa ada ada kayak surade. Saya suka nyebutnya surade. Jadi nya tuh banyak itunya, banyak vokalnya. Nah, Indomaret ada ATM juga. Sudah 4 minimarket kalau saya hitung, 4 di jalur ini. Sementara warung matak terhitung. Dan pemini tuh. Jadi patokannya mungkin kalau ada perkampungan begini itu baru ada pemini ya. Tapi kalau rumahnya 1-2 itu nggak ada kalau saya lihat teh. Masuk lagi jembatan apa ini? Cikarakal. Jembatan Cikarakal. Nah, sekarang mulai memasuki jalan aspal, geningan cor deui. Jalannya coran deui. Oh iya, plat nomor di sini mah A-nya. A, wilayah Banten teh A. Asik sekali ya. Pengendara di depan saya bawa Matic Beat. Hai. Ada Citorek, Rangkas. Oh, ada Elep. Ada angkutan umum ya teman-teman semua. Dari Citorek ke Rangkas, dari Rangkas ke Citorek. Ternyata ada angkutan umum. Tapi Elep sepertinya jarang-jarang Elepnya. Saya harus ngikuti ibu-ibu ini bawa anak, kasihan. Woi, jalannya sudah mulai sedikit menyempit ya teman-teman semua. Oke. Ternyata si ibunya bawa anak, aduh. Iya, pokoknya mah gaskeun lah di dia mah terus. Oh. Ternyata ada nanjak-nanjaknya lagi dan jalannya sekarang betul beraspal. Aya coran deui. Rupa-rupa we. Iya, mohon maaf. Mohon maaf nanggung. Mohon maaf sekali. Lereng apa ini? Lereng Cibolang. Oh iya, tempat wisata ya. Mantap, wisata alam lereng Cibolang. Jalannya sekarang beraspal seperti ini sampai ke jalan nasional ya. Cipanas 7 km lagi. Rangkas Bitung mah 45 km lagi. Jadi jalan beraspal ini 7 km. Sementara jalan coran tadi lumayan panjang. Lebih dari 15 kilometeran. Jadi terbayarkan lah kalau teman-teman semua menuju ke Citorek. Terus dari Cipanas Lebak teh jalannya sih gak kieu, terbayarkan lah. Di belakang saya jalannya coran. Batasnya tadi jalan coran teh batasnya tadi di lereng Cibolang, wisata alam lereng Cibolang. Oke, tandain saja, mudah-mudahan saya bisa menandainya di Google Map dan di share di dalam video ini. Oke teman-teman semua, akhirnya kita ketemu jalan mulus ya. Jadi tadi lumayan jalan bertambal-tambalnya sekitar 5 kilometeran. Habis itu jalannya sekarang jadi mulus full. Ada garis markanya juga ya. Seru pisan. Kita salip dulu biar teman-teman semua bisa lihat pemandangan jalannya. Duh, aing mah karena dipuji gitu. Saya mah kalau suka rata-ratanya kalau saya lagi ngonten mun guys, kalau sudah memuji jalan deh sok ujug-ujug sih jalan nanti jadi kurang baik. Sok macem-macem wae. Oke. Asik pisan ya.
Mudah-mudahan tadi di belakang saya jalan yang bertambal-tambalnya segera dipermulus seperti ini. Seru pisan. Iya, ada jalan coran lagi. Nah, sepertinya ini mah banyak pergerakan tanah. Aduh, iya parkir menghalangi jalan juga tuh, di depan juga ada yang parkir. Ahai, tapi sejauh ini masih bagus-bagus saja jalannya ya. Nah, sepertinya sebentar lagi, mungkin sebentar lagi nih sampai ke Cipanas Lebak. Ya, sudah banyak minimarket dan banyak rumah, terus banyak aktivitas warga ya, lalu lalang warga ini. Nah, harap hati-hati, walaupun jalannya mulus bisa ngegas, tetap harus hati-hati karena dengan banyaknya aktivitas warga di sini berarti harus hati-hati. Oke. Punten Pak. Nggak di jalur saya. Tadinya saya juga mau ngasih jalan tadinya teh, cuma nanggung. Oke, tuh sudah ada petunjuk ya teman-teman semua. Ada petunjuknya apa, kita baca-baca. Jasinga belok ke kanan ya, akhirnya kita sudah sampai di pertigaan kantor desa Cipanas. Jadi yang mau ke Rangkas Bitung, ke Merak, ke ujung Kulon silakan ke sana. Sementara yang mau ke Bogor silakan beloknya di sini. Oh iya, berapa menit ya? Ya 1 jam ternyata. Sekarang jam 10 lebih 10 menit. Betul, 1 jam perjalanan dari jalan raya ini. Ini jalan nasional Rangkas Bitung ka Bogorkeun. Di depan beberapa kilometer lagi kita akan memasuki perkebunan sawit dan juga perbatasan antara Banten dengan Jawa Barat. Nanti kita akan masuk ke kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Ada angkot ya, Cipanas. Tadi mananya Cipanas nanya? Saya fokus ke jalan. Dari Cipanasnya mana? Cipanasnya mana? Jadi sekitar 1 jam ya teman-teman semua perjalanan ke Citorek, menyusuri jalan yang tadi. Saya mengarah ke Bogor. Dari Bogor saya akan mengarah ke Bandung. Lewat mana cenekang ke Bandung nak? Ya lewat jalan biasa lah. Kalau sekarang pulangnya lewat jalan biasa saja. Mudah-mudahan kalau bisa nanti saya kontenin lah. Saya kontenin judulnya apa ya? Judulnya perjalanan touring Bogor Bandung gitu ya. Touring Banten Bandung. Nantilah kita pikirkan lagi. Ya, jadi teman-teman semua, seperti itu kondisi jalur menuju ke Citorek. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang ingin ada gambaran masih jalan ke Citorek teh. Pokoknya mah mulus lah sampai Gunung Luhur mah mulus. Yang mau ke Sawarna juga silahkan nonton video saya sebelumnya. Ya, jadi videonya akan saya cukupkan sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton perjalanan saya kali ini. Sampai bertemu kembali di perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.